Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari mulai pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Taurus. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Swords di situ. Kemudian ada energi dari Queen of Cups. Berikut ada energi dari ini. Kemudiannya ada di situ dan berikutnya ada di situ ya. Nah, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada ini, kemudiannya ada di situ dan berikutnya ada di sini. Oke ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya memang kamunya itu tuh, hubungan kamu sama si dia ini tuh sudah kayak terjadi perubahan besar ya. Nah, jadi bisa saja memang hidupnya kamu saat ini terutama dan gambaranmu untuk di masa depan, hidupmu pasti akan bahagia, pasti akan sejahtera, berkelimpahan dengan berkat gitu ya. Nah, tetapi celakanya, jangan dibilang celaka ya, itu satu hal yang disyukuri ya, nggak boleh. Tetapi yang ianya, apa yang kamu rasakan tidak dirasakan oleh si pasangannya kamu ini. Gitu ya, sama sekali tidak bisa. Jadi ada kondisi yang bertolak belakang dalam hubungannya kalian. Karena begini, mari lihat ini bisa saja hubungan di detik-detik ujung tanduk perpisahan atau bahkan hubungan ini tuh memang benar-benar sudah berpisah. Gitu ya. Nah, tetapi dari dampak berpisah ini kamu yang duluan nikmati, kamu yang duluan rasakan. Gitu loh. Dan tentu saja ketika kamu terlepas dari relationship dengan si dia, ya, seperti pergerakan hidupnya kamu itu tuh cepat, gitu, cepat. Jadi kamunya itu tuh kayak meninggalkan dia jauh ini di belakang sana, gitu loh. Bubarnya hubungan ini didahului oleh perkembangan dari dirimu, gitu ya. Kamu tidak stuck begitu lamanya di sini. Gitu ya. Jadi kayak kamu kalau dianalogikan seperti kutu loncat ya. Dari sini kamu melompat ke situ gitu loh. Langsung dia punya kondisi dan keadaan baru, tidak membutuhkan waktu sebegitu lamanya. Namun tidak dengan si pasangan kamu. Kalau Mari lihat dia bisa aja ketinggalan. Gitu ya. Dia bisa aja ketinggalan karena Mari nampak baru-baru ini ya. Baru beberapa waktu belakangan ini dia bisa kayak sadar bahwa perpisahan ini tuh tidak buruk. Ya, kondisi seperti ini ketika dia tanpa kamu, kamunya dengan kehidupan kamu yang baru, itu tuh sudah satu hal yang baik. Sudah hal yang benar, ya. Terlambat dia memproses kebenaran, ya. Nah, makanya kata Mari tadi, baru-baru ini dianya itu tuh kemudian bisa melepaskan diri dari kamu. Jadi maksudnya apa Cici Mari? Katakanlah ketika kalian benar-benar waktu, kalau contohnya suami istri ya, ketika kalian benar-benar keluar dari pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, ya, menyatakan bahwa gugur sudah status administrasi negaranya kamu dengan dia, ya, sehingga kalian sudah menjadi janda dan duda. Nah, ketika putusan itu keluar, orang ini masih ada itu tuh harapan yang besar ya, bahwa keputusan ini masih akan bisa digugurkan ya, dengan cara kalian kembali lagi bersama gitu ya. Nah, ini contoh kayaknya lebih jelas gitu ya. Nah, sementara kalau kamunya itu tuh ketika gugur status hubungan kalian, kamu ndak tunda-tunda waktu, kamu bentuk hidup barunya kamu.
gitu. Sementara dia masih menunggu, kamunya sudah gerak jalan menjauh dari dia. Nah, seperti itu. Kamu nampaknya tidak mengalami grief, ya. Kamu tidak mengalami masa berkabung yang lama-lama, ya, tentang gagalnya hubungan kalian ini bertahan, gitu. Tapi kamu mulai membangun pondasi hidup barunya kamu. Dan saat-saat ini bisa, ya, kamu sudah mulai menikmati, ya, apa yang kamu bangun tanpa si dia, gitu loh. Jadi jangan-jangan kamu sudah punya istri baru, ya, kamu sudah ada suami baru, gitu ya. Atau kamu punya pacar baru, gitu loh, ada kekasih barunya kamu. Atau kamu katakan masih single, tapi wah, kamu sudah meng-create hidupnya kamu itu tuh lebih nyaman, lebih sejahtera, ya. Karirnya kamu maju, bisnisnya kamu berkembang, studinya kamu bisa segera akan selesai tepat waktu, gitulah. Jadi pencapaiannya kamu duluan bisa kamu dapet, ya, setelah berpisahnya kamu dengan dia, gitu. Atau katakan kalian masih di ujung tanduk, hampir berpisah karena belum ada secara ofisial menyatakan kalian sudah bubar. Tapi walaupun kalian belum ada ketegasan langsung gitu, ya, berpisah, tapi kamu seperti curi start, ya. Kamu sudah melakukan sesuatu untuk menghadirkan bahagia baru dalam hidupnya kamu, gitu loh. Kamu sudah pergi melesat cepat, gitu ya, menjadikan ini masa lalu, gitu loh. Sementara si dianya masih dalam posisi nunggu, ya. Kamu sudah melangkah, dianya masih diem menunggu. Kamu sudah melihat ke kanan, dia masih melihat ke kiri, ke masa lalu. Kamu udah melihat ke kanan, ke masa depan. Nah, kayak gitu kalau mari tangkap, ya, energinya. Nah, baru dia ini belakangan hari menyadari, gitu loh, bahwa apa yang dia tunggu nampaknya tidak akan mungkin datang. Apa yang dia harapkan nampaknya tidak mungkin terwujud nyata, ya. Yang dia harapkan adalah kembali bersama dengan kamu. Nah, ternyata harapan bersama dengan kamu itu tuh harapan yang hanya indah di angan-angan, gitu ya. Dia tunggu kamu yang datang kembali ke dia, baru dia sadari, oh, tidak akan kembali, gitu loh. Sudah punya kehidupan baru, gitu ya. Nah, jadi mari lihat progresnya dia untuk kemajuan, ya, terlambatlah di sana. Memang betul, ya, dia akan kemudian bisa seperti kamu yang melambaikan tangan kepada masa lalu, yaitu bayang-bayang antara kamu dengan dia, ya. Memang dia bisa akan melangkah, ya, sama seperti kamu yang membangun kehidupan yang berbeda, gitu. Tetapi bukan berarti bahwa seseorang ini tuh hilang sudah rasa cintanya sama kamu. Dia akan membawa rasa cintanya dia itu tuh ke masa depannya dia. Ya, rasa cintanya kepada dirimu akan sulit menghilang itu, ya. Memang dia tidak akan tersakiti lagi dengan keinginan cinta, yaitu bersama dengan orang yang dia cintai, yaitu kamu di sini, ya. Dia memang tidak akan tersakiti lagi. Tapi dengan membawa kamu serta dalam kehidupan barunya dia, itu tuh dia rasa bukanlah satu hal yang menyakitkan, ya. Tapi boleh itu juga bisa menjadi sebuah kenangan manis yang memotivasi dia bisa punya kehidupan yang baru tanpa kamu, gitu lah. Kalau orang ini mau mencari perkara, ya, waduh, kurang ajar kamu, ya, aku tunggu-tunggu kamu nih, wah, brengsek ini semua, aku sudah bersabar menanti nih, ya. Ketika harapannya dia tidak terwujud nyata, maka hidupnya kamu juga harus dihancurkan. Nah, mari lihat dia nggak sampai sejahat itu, ya. Nggak sampai sejahat itu dia. Gitu loh. Dia bisa sakit hati, patah hati, terluka, kecewa, gitu ya. Tapi tidak akan dia izinkan energi sakit, kecewa, luka, marah dan sebagainya itu tuh dia konversikan menjadi sebuah tindakan nyata mengganggu hidupnya kamu. Mari lihat, tidak, ya. Tidak. Jadi kenapanya ini cinta pasangannya kamu ini tuh ke kamu cinta yang dewasa deh. Cinta yang bijaksana, cinta yang tulus, gitu lah. Cinta yang tidak ditunggangi oleh ego yang egois,
gitu ya. Nanti melihat kamu berbahagia, sedikit dia rasakan ada sakit hatinya, cemburu ya. Ih, bisa kamu ya bahagia tanpa aku. Aku nih loh sempat berlama-lama berada dalam ketidakbahagiaan karena kamu tidak di sini. Nah, pasti dia akan cemburu sedikit ya, terluka hatinya dia. Tapi setelah itu tuh dia bisa melampaui rasa sakitnya. Gitu lah. Nah, jadi dia tidak akan menjadi pengusik bagi kamu, gitu loh. Ya. Kalau cinta itu tuh susah ini hilang. Susah. Gitu. Bukannya tidak mungkin menghilang ya, tetapi agaknya susah. Gitu loh. Dan ya juga nampaknya tidak perlu hilang juga ya. Sebab itu akan menjadi sebuah kenangan yang indah ya. Perasaan yang istimewa bagi dia. Gitu. Nggak akan bikin dia menangis sedih ya karena masih tetap mencintai kamu ya. Tidak. Malah ya rasa empatinya dia nanti kepada kamu itu tuh bisa makin menyala. Jadi ketika melihat kamu bahagia itu bukan lagi ketidakbahagiaan bagi dia. Tapi nanti akan, oh kamu bahagia ya. Ya, aku juga bisa kok ngerasain kebahagiaannya kamu itu. Ya. Selamatlah ya akan kebahagiaannya kamu. Bisa nanti dia dengan bijaksananya seperti itu ya. Dengan lapang dadanya seperti itu. Bisa. Gitu. Ya. Dan nanti juga gini kalau mari nampak ya. Walaupun kalian berpisah ya secara legalitas negara kah gitu ya. Atau kemudian kalian mengalami kemunduran sehingga bubarlah hubungan pacaran ini gitu ya. Namun nampaknya kalau interaksi antar sesama manusia, silaturahminya gitu ya. Mari bilang ini tuh masih berjalan ya. Dan sudah terlihat untuk di saat-saat ini. Masih berjalan silaturahminya. Gitu. Ya. Dan silaturahmi ini itu juga bisa menjadi penyembuh luka dari si pasangannya kamu, kecewa dari yang dialami oleh pasangannya kamu. Oh, kamu masih baik kok. Kamu masih mau kok ngobrol sama aku. Kamu masih perlakukan aku hormat kok. Kadang-kadang tuh ya kalau udah putus hubungan seperti jadi musuhan atau saling meniadakan, itu tuh bisa membawa luka baru kan. Tapi ketika hubungan itu tuh bubar, namun kemudian interaksi silaturahminya masih jalan gitu ya, tidak dalam upaya saling menyakiti ya. Namanya silaturahmi itu kan koneksi yang positif ya, koneksi yang baik ya. Nah itu tuh boleh mengikis kenegatifan dalam diri, sedih, marah, ya, dan bahkan bisa menghilangkan rasa ingin balas dendam. Biasa kalau orang sakit banget gitu ya, kecewa banget gitu atau marah banget gitu ya, bawaannya itu tuh balas kamu ya, nggak bisa kamu enak-enakan di sana. Aku sakit kamunya hahaha gitu ya. Aku tumbang kamunya di situ tuh makin berdiri tegak. Aku jatuh kamunya malah terbang. Kan ada begitu ya. Terjadilah pembalasan dendam. Namun tidak dengan dia. Malah tidak dengan dia. Ya, walau dia butuh lama untuk menyadari semuanya ini ya, tidak ada celah, tertutup kesempatan untuk bersama kamu ya, sempat dia menghabiskan waktu sekian masa dalam penantian gitu ya, dalam kondisi ya mengalami nano-nanonya perasaan ya. Tapi ya hasil ujungnya itu tuh lihat baik gitu loh. Baik. Gitu. Dia tidak akan ganggu kamu, dia nggak akan ngusik kamu gitu ya. Jadi dia membiarkan kamu dengan rezeki hidupnya kamu sendiri gitu loh. Ya yang iyanya rezeki hidupnya kamu terlihat baik gitu. Ya terlihat baik di sana. Kamu bisa punya pengganti dia, seseorang yang memang kamu cintai dan mencintai kamu gitu ya. Kamu bisa bersama dengan seseorang yang ya bagaimanalah mimpi hidupnya kamu. Pastikan semua orang pengen ada mimpi-mimpinya kan. Pengen dapat pasangan romantis misal, kamu akan dapat. Pengen punya kehidupan ekonomi yang di atas cukup, kamu dapat. Pengen dapat seseorang yang berpengaruh di bidang-bidang tertentu, kamu dapat.
gitu ya. Tapi itu tidak akan menjadi kecemburuan sampai berujung kesumat ya, dendam kesumat sama kamu ya. Malah tidak. Pasangan kamu ini tuh akan lebih memilih damai ya. Karena ini orang memang lembut hati nih. Ini orang tuh bijaksana. Ini orang bukan gaya-gaya preman ya. Nggak ada di situ tuh semangat yakuzanya dia ya. Mau ngebantai orang gitu ya. Ngebantai kebahagiaan orang ya. Yakuza kegembiraan, kebahagiaan ya. Dia tidak seperti itu ya. Nanti dia lebih kayak mengutamakan, mempertimbangkan yang baik daripada sebaliknya gitu loh. Jadi sehingga tidak ada permusuhan di antara kalian berdua gitu. Dia izinkan kamu bahagia dengan hidupnya kamu dan dia mulai mencoba bahagia dengan hidup pribadinya dia gitu. Di sana ya. Jadi kalau untuk beberapa di antara kalian ya karena kamu juga sudah bahagia kan. Ya keinginan untuk dengan dia itu tuh bersama dengan dia lagi itu tuh lo yang ndak ada. Lo orang kamu udah pas berada dalam zonanya kamu gitu ya, zona yang baru ini gitu ya. Ya kalau hanya sebatas terhubung, terkoneksi sesekali ya, terkoneksi baik, iya kamu mau. Lebih daripada itu nampaknya tidak. Nampaknya tidak gitu loh. Jadi mungkin agak sedikit agaknya untuk beberapa orang mungkin aneh nih gambaran kalian ya. Katanya tidak ada perpisahan yang baik-baik gitu ya. Tapi dalam kasus kamu dengan si pasangannya kamu ini, atau mungkin mantan ya lebih tepatnya ya, menyakitkan ada sebentar dialami, namun setelah itu semuanya kembali baik-baik lagi gitu ya. Jadi ya mungkin nanti tidak akan dibilang oh ini perpisahan yang menyakitkan ini, karena setelah hubungan ini kehidupan masing-masing pihak mari rasa akan jauh lebih baik ya. Dan mari doakan memang seperti itu ya, baik kamu baik dia kehidupannya bertemu ya sama sesuatu yang menghadirkan bahagia, gembira. Apabila tidak bisa, maka damai, tenang, tentram, aman ya, amin. Nah, begitu ya kalau mari lihat. Jadi masa lalu bisa dilihat buruk untuk sekejap, tapi nanti akan diambil maknanya oh tidak. Ya, perubahan memang butuh sedikit sentilan rasa sakit. Ya, kebahagiaan itu tuh perlu. Kebahagiaan itu tuh bisa didapatkan setelah rasa sedih dialami. Nah, nanti dia dapat filosofi kebijaksanaan hidupnya di situ ya, melihat segala sesuatu, peristiwa-peristiwa dalam hidup. Nah, begitu kalau mau lihat ya. Jadi segera selamat tinggal masa lalu, selamat tinggal rasa sakit, welcome rasa bahagia, welcome rasa damai, welcome rasa tenang. Ini nih apanya ya, motonya ya, jargon dari terutama dari kalau dilihat dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Ya kamu juga enggak usah rasa misalnya nih sesekali datang rasa bersalah karena melepaskan dia, nampaknya mari tidak usah gitu ya. Rasa bersalah akan mengurangi rasa manis hidup yang kamu nikmati, yang bisa kamu nikmati ya. Jadi enggak usah cederai, jangan cederai. Masing-masing orang punya perjalanan hidup pribadi gitu ya, masing-masing. Itulah. Dan setelah ini kan lukanya dia itu tuh akan diobati dengan sesuatu yang membahagiakan. Jadi enggak ada gunanya kalau kamu misalnya terusik ya dengan rasa menyesal misalnya gitu ya, rasa bersalah misalnya seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi gagal dalam sebuah hubungan namun bukan berarti gagal dalam kehidupan secara generalnya gitu ya.
Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini, hadirlah dia energi dari Libra. Berikut Taurus, ada Pisces di sini. Kemudian hadir energi dari Aries. Kemudian di situ Leo. Ada energi dari Cancer dan kemudian energi Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.